Awalnya saya mau buat 2 video untuk satu IM tapi beda trim ini. Tapi kayaknya malah akan jadi 3 video nantinya karena pasti akan banyak banget teman-teman yang nanya perbandingannya. Jadi semoga video ini gak bosenin dan terlalu panjang karena kita akan bahas 2 IM dari KZ, yaitu KZ Feather Balance dan Hi-Res version. Hai semua, balik lagi di YouTube. Sorry ya kalau suara saya agak kurang enak didengar, masih dalam kondisi kurang fit karena kerjaan banyak banget. Tapi ya, show must go on. Jadi seperti biasa, langsung aja kita mulai dari paket penjualannya yang ya gitu-gitu aja. KZ gak ada berubah-berubahnya, gak ada peningkatan sama sekali. Sampai saya bingung mau ngeritik KZ itu kayak gimana lagi. Bahkan nulis varian aja nggak mau. Teman-teman bisa lihat yang ada di variannya cuman yang Hi-Res version, yang balance version nggak ada varian di boxnya. Itu pun ditulis di bagian belakang. Nah selanjutnya untuk build quality, keduanya cukup standar build quality-nya, bagus-bagus saja, nggak ada yang berasa murahan atau yang kasar atau yang kayak gimana, nice lah. Sementara itu untuk desain dia cukup tebel karena pakai multi driver ya. Karena ada switchnya juga. Yang balance version itu faceplate-nya finishingnya dark chrome, sementara yang Hi-Res warnanya doff semacam warna-warna gunmetal kayak gitu ya. Keduanya cukup simple, nggak terlalu banyak ornamen bolong-bolong di bagian faceplate-nya juga. Nah untuk spek perbedaannya cuman di sensitivitas ya, yang balance itu 15-20 ohm, sementara yang Hi-Res itu 15-31 ohm. Sisanya sama-sama aja, sama-sama pakai dynamic driver 3 biji, sama-sama punya switch, konektornya sama-sama pakai QDC. Sementara untuk fitting keduanya nggak ada bedanya, cukup enak walau agak tebel untuk body IM-nya. Nah untuk yang belum tahu, KZ dan CCA Family itu punya switch yang fungsinya sama untuk beberapa produk mereka yang terakhir. Switch 1-2 itu untuk naikin low frekuensi, 3 dan 4 itu untuk naikin upper mid to treble, dan kadang akan nambah sedikit clarity untuk switch 3 dan switch 4 nya. Oke, satu-satu dulu kita tentukan rule pengetesan kali ini. Sambil jalan kita coba-cobain switchnya, dan nanti di akhir saya akan kasih konklusi konfigurasi mana yang paling cocok menurut saya untuk kedua IM ini. Jadi untuk tes kali ini saya akan pakai kabel bawaan, tapi ear tipsnya saya ganti pakai AET08 karena air tip bawaannya KZ ya, nggak enak banget. Mulai dari yang Hi-Res version dulu. Secara default sebenarnya udah enak dan no complaint, bening dengan resolusi yang bagus. Porsi masing-masing frekuensinya juga cukup pas dan nggak menutupi satu sama lain. Untuk bass cukup fun dan cukup oke secara kuantitas dengan kondisi default, tapi akan lebih dapat kicknya, dapat energiknya ketika switch 2 itu dinyalain. Udah cukup having fun dengan konfigurasi seperti itu, tapi bukan yang nampol banget, apalagi bass head. Secara speed dia juga cukup oke, masih sanggup diajak ugal-ugalan pakai lagunya Dragon Force. Not the best, but ya masih tergolong oke untuk kualitas bassnya. Sementara itu untuk mid terutama vokal di sini agak sedikit tricky, bahkan bisa dibilang bias untuk menggambarkan suaranya ketika switch 2-nya dinyalakan. Jadi gini, untuk lagu-lagu yang mengutamakan instrumen macam rock, metal, atau bahkan instrumental yang kadang ada beberapa vokal di sana, posisi vokal jadi kalah sama mid bassnya. Posisinya jadi mundur. Tapi untuk lagu-lagu yang fokus ke vokal cowok, ini akan sangat bagus karena bobotnya jadi bener-bener pas dan teksturnya itu solid. Secara presentasi juga cukup clear dan cukup open untuk midnya. Instrumen juga dipresentasikan dengan bagus. Nah sementara untuk treble-nya nih, tanpa naikin switch 3 dan 4 pun sebenarnya saya udah cukup suka dengan presentasi treble-nya yang cukup smooth. Dan extension-nya juga bagus. Tapi dengan naikin switch 3 kita dapat extra clarity yang sedikit lebih membuat IM-nya itu bening. Terus-terusnya simbal, suara tinggi perkusi jadi terdengar lebih airy.
Sayangnya switch 4 ketika dinaikin berasa agak grainy. Jadi ya saya cukupkan untuk switch 3 aja yang naik. Nah, kembali lagi ke bagian mid sebentar ya. Sebenarnya untuk ngangkat vokal yang mundur tadi bisa dengan naikin switch 3, yaitu bener adanya. Cuman bobot dari vokal cowok yang pas dan cukup sweet jadi hilang. Jadi kembali ke teman-teman kebutuhannya kayak gimana, sukanya seperti apa, mau dengerin musik yang seperti apa. Nah, sementara itu untuk teknis, stagingnya cukup luas, kanan kirinya juga oke, kerapian instrumen juga bagus, pinpoint cukup oke, sparasinya mantep, detail dan clarity-nya juga bagus, apalagi ketika switch 3-nya dinyalain. Dan oke, kita lanjut bahas suara yang balance version. Nah, secara default teman-teman akan merasakan perbedaan yang cukup signifikan dengan mudah ketika habis dengerin yang high res terus dengerin yang balance version. Lebih butek atau nggak bening dan nggak seterang, nggak sebersih high res version kalau menurut saya ketika habis dengerin high res version terus dengerin yang balance version. Untuk bass secara kuantitas dia lebih gede di mode default dibandingkan high res dengan switch 2 on gitu ya. Cukup solid dan mantep untuk hentakan bassnya, kontrolnya mirip high res ketika posisi default, tapi kalau udah dinaikin switch 1 apalagi switch 2 itu bassnya bisa lompat ke bagian midnya. Bagusnya sih dia punya bass yang lebih rumbling dibandingkan sama si yang high res version. Lebih mantap untuk kebutuhan nonton film, terus ngegame yang ada ledakan-ledakannya semacam itu harusnya ya. Teman-teman bisa suka, terutama buat teman-teman yang bass head harusnya sih akan menyukai kuantitas bass yang seperti ini. Sementara untuk mid secara default tanpa naikin switch dia sebenarnya cukup oke, walau nggak bisa dibilang bening apalagi open kayak si high res. Ini bisa diakalin dengan naikin switch 3 dan hasilnya nikmat banget. Lebih bening, lebih maju, sedikit di depan bassnya, jadi lebih dapat vokal yang lebih fokus gitu ya. Nggak cuman vokal, tapi overall suara jadi lebih kontras dengan naikin switch 3 ini. Sementara untuk treble sebenarnya mirip dengan versi high res, kalau dinaikin switch 4-nya berasa agak grainy, kasar. Tapi buat yang suka airy dan ekstensinya sampai ke ujung, harusnya sih masih oke ya, nggak terlalu nusuk juga. Secara teknis memang dia di bawah high res ketika semuanya off. Tapi kalau switch 3-nya dinaikin, feel teknisnya itu mirip kayak Castor bass. Dia kontras antara lower frekuensi dan treble-nya dengan sparasi yang lebih superior kalau dibandingkan sama Castor bass atau Castor black. Dan ada satu hal yang saya nggak tahu ini namanya apa, nyebutnya kayak gimana, menggambarkannya seperti apa, tapi berasa kurang enjoy aja dengerin suara dari yang versi balance ini. Ketika switch off terlalu butek dan kurang lepas. Ketika dikasih switch 3 yang menurut saya paling pas pun suaranya kayak kurang nyaman, kurang halus, kurang natural. Ya gitulah, nggak tahu harus nyebutnya seperti apa. Jadi kalau ditanya konfigurasi yang paling cocok di telinga saya itu kayak gimana, untuk balance version cukup switch 3 aja yang naik. Sementara untuk high res switch 2 dan switch 3 yang naik. Kalau ditanya lagi mending yang mana, saya prefer yang high res version. Suaranya lebih nyaman di kuping, lebih halus dan natural. Ya mungkin natural kali ya nyebutnya. Sampai video ini dibuat saya belum nyobain dengan kabel lain. Mungkin ya next kalau ada kesempatan bakal saya cobain pakai kabel yang lebih oke build-nya dan kualitasnya dibanding kabel bawaannya. Yaudah gitu aja untuk video kali ini. Takutnya malah kepanjangan. Silahkan komen aja di bawah buat tanya-tanya atau ngasih saya koreksi kalau ada salah di video ini. Sorry belum bisa bikin video Q&A lagi, masih repot banget. Tapi yang mau nanya-nanya ya silahkan aja nanya di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain yang baik hati mau jawab. Oke, thanks sudah nonton sampai akhir. Feel free aja buat subscribe seperti biasa. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.